Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Isgunanto, biasa dipanggil Teguh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan cara-cara untuk menghipnotis diri sendiri ya, biar supaya lebih rileks gitu kan. Soalnya ini masih pemula juga, mohon bimbingannya para mentor-mentor. Pada terapi kali ini yaitu program ulang mengupgrade diri sendiri. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya mengenai ini untuk lebih dekatnya dengan tujuan yang lebih baik lagi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam hipnoterapi itu banyak sekali ya untuk kefungsiannya, yang mana pada intinya hipnoterapi itu untuk diri sendiri itu memberikan rasa nyaman, tenang gitu ya. Dalam artian begini, perlu digarisbawahi bahwa hipnoterapi itu tidak ada magis-magis, itu semacam terapi ya, terapi untuk diri sendiri maupun ke orang lain gitu. Nah, pada hipnosis ini tidak ada unsur gelap ya ataupun magis seperti yang telah saya sampaikan tadi, yang mana tidak ada mantra-mantra ataupun yang berdasarkan logika ini ya, berdasarkan riset juga menggunakan bahasa yang baik, yang mana pada otak itu diprogram mengatur bahasa yang baik, yang mana kita itu dengan adanya hipnoterapi akan menjadi lebih baik. Nah, di sini ada dua bagian, yang mana keduanya itu ada critical area untuk memahami, untuk lebih tahu wawasannya ini ya. Ada critical area yang mana itu memfilter informasi-informasi yang masuk. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ada selective thinking, yang mana itu adanya pemikiran-pemikiran tertentu yang semakin diperkuat dan berlanjut jadi seperti habit atau kebiasaan. Dan ini juga ada dalam itu ya, di penelitian US Department of Education, yang mana hypnosis is the bypass of critical. And followed by establishment of acceptable selective thinking. Yang mana pada yang setelah saya jelaskan tadi, pada critical area itu memfilter informasi-informasi yang masuk, sedangkan untuk selective thinkingnya itu pemikiran-pemikiran tertentu yang semakin diperkuat, yaitu menjadi habit atau kebiasaan. Apakah seorang itu melakukan soft hipnoterapi atau hipnoterapi secara mandiri? Ya, itu bisa dengan terapi diri sendiri. Tentu bisa pastinya. Yang mana yang pertama itu ya, yakin terhadap diri sendiri, yang mana bahwa pengobatan itu untuk menerapi diri sendiri dengan ya melakukan kayak semacam meditasi. Terus yang kedua itu melakukan tiap tahapan yang bersungguh-sungguh. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan instrumen, yaitu pendukung. Akan dijelaskan lebih baik ya pastinya dengan instrumen-instrumen itu. Oke, selanjutnya mengenai itu mungkin lebih detailnya ya, atau lebih jelasnya lagi, yaitu mengenai semacam, mungkin langsung uji coba dulu ya, soalnya tadi kan membahas tentang materi-materi yang ada, untuk lebih paham lah gitu ya, paling tidak itu.
perlu digarisbawahi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu hipnoterapi itu tidak ada black magic ataupun semacam mantra-mantra. Terus yang perlu ketahui itu, dengan adanya hipnoterapi itu akan membuat diri sendiri ataupun orang lain itu akan semakin baik. Yang pertama itu adanya conditioning, yang mana itu kondisi harus siap relax. Terus juga ada age regression ya, age regression, yang mana tahapan diri berada pada gelombang otak. Oke, adanya alfa, theta, perjalanan, yaitu adanya flashback juga. Terus self terapi, yaitu adanya teknik-teknik tertentu, yang mana tahapan kita tahu akar dari permasalahan dengan mencoba berdamai ya, mencoba berdamai pada hal tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada terminasi. Terminasi itu yaitu merupakan pengakhiran dari self hipnoterapi. Oke, langsung saja ya untuk praktiknya, yaitu yang pertama untuk conditioningnya, yaitu coba untuk fokuskan pada diri sendiri, untuk menerapi diri sendiri sebelum diterapi ke orang. Langkah-langkahnya yaitu fokuskan pada diri sendiri, fokus bahwa tubuh ini menjadi rileks, perlahan-perlahan menjadi rileks, fokus, mengalihkan perhatian ke tubuh, apa yang menjadi beban dari semua ketegangan yang ada, yang mana tubuh harus rileks. Terus selanjutnya pejamkan mata, pusatkan pikiran semakin dalam, fokus. Setelah mencapai titik kefokusan itu, akan merasa lebih rileks dan santai, sehingga ketegangan itu tidak ada. Itu yang perlu digarisbawahi. Dengan adanya itu, kita harus fokus dengan pejaman mata, boleh juga dengan aba-aba hitungan dalam kondisi mata tertutup. Boleh juga mengepakkan bahu gini, ditepuk gitu ya. Yang penting intinya membawa seseorang itu lebih rileks dan damai. Katakan dengan hitungan 1, 2, 3. Terus itu membawa semakin nyaman, pejamkan mata sampai berada di titik rileks yang sebenarnya. Intinya ketika memejamkan mata harus fokus dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang mana bagi yang di hipnoterapi itu merasakan nyaman dan kedamaian. Baiklah, setelah memejamkan mata, terus fokus, setelah ikuti arahan-arahan tertentu, bagus. Baru selanjutnya itu ke tahapan berada pada gelombang otak, yang mana itu regression. Contohnya gini, sekarang saya memasuki alam bawah sadar saya gitu kan. Untuk
melakukan perjalanan kembali, baik dari masa kecil, terus setelah memejamkan mata dari masa kecil, terus sampai ke titik itu. Apakah di masa kecil itu ada trauma ataupun merasa kesakitan, kita ulik-ulik itu, kita mempertajam itu supaya lebih merasakan apa yang ada permasalahan di dalam dirinya gitu. Selanjutnya yaitu ketika memasuki alam bawah sadar, di mana ketenangan dan membayangkan pada diri sendiri pada masa anak-anak itu juga, ketika mengalami beban-beban hidup yang dideritanya, ketika berada di titik terendah itu pun tetap kita fokuskan sambil lalu mengolah sampai benar-benar itu masuk ke dalam ke titik terendah itu. Baru setelah itu kita menyuruh untuk merilekskan tubuhnya, yaitu merilekskan tubuhnya. Seperti rileks saat memikirkan tentang masa kecil gitu, yang setelah mengalami masa sulit ataupun masa ketegangan waktu dulu, arahkan ke hal-hal yang sekiranya rileks gitu. Biarlah itu menjadi ketenangan tersembunyi pada dirinya dan menjadi seutuhnya. Setelah memasuki zona itu, baru selanjutnya itu membuka pikiran kembali dengan mensugesti mereka bahwa menghipnosis dalam keadaan yang sekarang ini, katakan sudah bekerja ya, itu pastilah mengalami kendala-kendala yang sudah pengalaman masa kecil yang sejak dulu itu membentuk karakter trauma berat gitu kan. Pasti itu ketika sudah beranjak dewasa seperti sekarang, pasti itu akan membekas. Bagaimana kita itu memfokuskan supaya katakan diri sendiri mengalami trauma berat, itu memfokuskan ke diri sendiri dulu, bahwa itu hal-hal yang menyakiti ataupun merasa terluka, beban batin itu harus fokus untuk menghilangkannya begitu. Setelah memejamkan mata, terus dengan aba-aba hitungan 1, 2, 3, semakin dalam dan semakin dalam, hal itu akan sedikit demi sedikit akan menghilang trauma batin yang ada. Setelah itu mencoba tahapan ini ya, ini kan tahapan yang self terapi, yaitu dengan teknik-teknik tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menyesuaikan dengan pengalaman yang ada setiap manusia. Mencari akar dari permasalahan, mencoba berdamai, itu yang self terapi. Selanjutnya itu harus ada penyembuhan memang ya, untuk penyembuhan terapi ini dengan tahapan-tahapan yang sudah ada. Selanjutnya itu kita masuk ke zona terminasi, yang itu pengakhiran, merupakan pengakhiran dari self hipnoterapi. Self hipnoterapi kita mencoba setelah itu memejamkan mata, setelah mengsugesti mereka bahwa akan
pengalaman berat pahit pun itu akan segera hilang dan akhirnya masuk ke terminasi. Yaitu begini, saya memilih ketika memejamkan mata, saya memilih melepaskan rasa sakit itu di dalam tubuh ketika memejamkan mata. Dan ketakutan masa lalu, baik itu trauma berat maupun trauma-trauma yang terbawa hingga sampai sekarang, dan menggantikannya dengan rasa berdamai. Itu kuncinya. Selanjutnya itu dengan adanya kebahagiaan yang sangat indah dalam hidup saya. Intinya ada perubahan-perubahan baru yang mensugesti mereka itu untuk lebih baik lagi gitu kan. Setelah memasuki zona itu dengan memejamkan mata, baru dengan adanya terminasi ini terus akan terobati rasa sakit itu yang mendalam. Ketika memejamkan mata dengan hitungan 1, 2, 3, kamu akan kembali ke dunia tanpa beban. Itu. Jadi ketika memejamkan mata dengan arahan-arahan dari yang sudah diterapkan itu, ibaratnya itu merefresh ulang gitu kan ya. Merefresh ulang. Dengan adanya pejaman mata, Anda akan kembali dan melupakan, ini kan masih dalam bawah sadar ya, masih terpengaruhi, dan akan kembali seperti semula gitu kan. Setelah itu terobati semua dan akan kembali seperti semula, yang saya sugesti pribadi gitu. Dan kamu penuh keceriaan dan kembali bersemangat. Jika mengerti, seperti itu ya babanya. Jika mengerti, anggukkan kepala. Terus anggukkan kepala. Selanjutnya itu boleh dengan aba-aba 3, 2, 1 atau 1, 2, 3 gitu. Buka mata lebih perlahan-lahan dan semangat dan keceriaan itu kembali lagi. Begitu. Jadinya untuk terminasi ini lebih mementingkan pengakhiran. Yang mana ketika si orang itu sudah mendapatkan sugesti hal positif dan akan merubahnya atau merefresh kembali gitu, baru kita perintahkan aba-aba untuk kembali untuk dia sadar tanpa adanya pengaruh dari kita. Begitu. Demikian video saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf kepada para mentor-mentor dan mohon arahan dan bimbingannya. Mohon koreksinya para master-master untuk lebih baik depannya untuk saya khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.